Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semuanya. Saya hormati Pak Bambang Wahyudiono, Pak Martino Wibowo, sahabat-sahabat MPA, semua yang hadir pada pagi hari ini. Kalau boleh saya sebut, kebetulan sudah sangat akrab di Pak Sadani. Selamat pagi, Assalamualaikum. Mbak Kristisia, selamat pagi. Mbak Mas Yori, Andriani, Mbak Yori ya, Mbak Yori. Ada Mbak Arbi, Mbak Devita, Mbak Kun, Mbak Milda. Ini kayaknya spesial kelas kayaknya nih Pak Martino, Pak Bambang. Pagi ini kita sangat spesial. Jadi yang hadir sahabat-sahabat kita dari teman-teman pengawas di Kemenkop. Terima kasih. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Ta'ala. Pagi ini kita kembali dipertemukan walaupun lewat udara, lewat Zoom. Tapi tidak mengurangi value nilai kita bersilaturahim. Insya Allah ini dicatat sebagai jalinan silaturahim yang akan memperpanjang umur, menambah rezeki, dan mempermudah menyelesaikan masalah. Insya Allah. Sahabat sekalian, judulnya kan Imfiat Talk ini. Jadi ngobrol-ngobrol, jadi tidak ada sesuatu yang formal. Kita sharing dan berbagi sesuatu yang barangkali kita bisa saling melengkapi, saling menyempurnakan untuk menambah pengetahuan kita, untuk bisa memperluas jaringan networking persahabatan kita, dan tentunya memperbaiki kualitas pekerjaan dan profesi kita masing-masing gitu insya Allah. Baik sahabat sekalian, ini session kita yang kedua. Jadi setiap 2 pekan sekali kita mengadakan MVA Talks dalam bentuk webinar untuk menjadi bagian dari kegiatan literasi kita untuk bisa menambah wawasan dan pengetahuan serta berbagi satu dengan yang lain. Bapak Ibu sekalian, tentunya nanti narasumber kita ini kan nanti sebagai bagian yang sudah menyiapkan, jadi sebetulnya bukan berarti nanti narasumber itu menjadi sesuatu yang lebih pintar atau lebih banyak pengetahuannya, tapi tentunya kita nanti akan berbagi, bisa saling melengkapi, dan sudah dipersiapkan tentunya bahannya oleh narasumber dengan sebaik mungkin, sehingga kita bisa mendapatkan sharing yang sesuai dengan harapan kita. Hari ini, pagi ini, kita akan diskusi berbagi tentang bagaimana membangun atau meng-create sistem pengendalian kebijakan internal yang sesuai dengan kebutuhan prinsip-prinsip good corporate governance. Sahabat semuanya, mungkin hal ini ada yang menganggap sesuatu yang tidak terlalu penting gitu ya. Ada juga bagi sementara yang memang menyadari dan mengetahui bahwa segala bentuk organisasi apapun sebetulnya, tidak hanya koperasi simpan pinjam, tidak hanya lembaga keuangan mikro, hampir seluruh dan semua organisasi membutuhkan adanya kebijakan internal. Ada sesuatu yang kita berharap inline atau sejalan gitu ya, antara harapan publik, antara harapan regulator dan harapan anggota masyarakat, di mana organisasi menjadi jembatan gitu ya, yang menghubungkan antara pemerintah, antara pejabat, antara masyarakat dan pengurus serta pengelola organisasi. Nah, ini akan terlihat sebetulnya dalam regulasi publik. Tentunya regulasi publik ini kan dibangun untuk kebutuhan masyarakat itu sendiri dan untuk memperbaiki bagaimana agar organisasi bisa berjalan sesuai dengan arah dan tujuan yang benar. Nah, cuma terkadang kan persoalan yang kita hadapi, Bapak Ibu sekalian,
Ini kan tidak nyambung gitu ya antara harapan publik yang diwakili atau representasi dari berbagai kebijakan regulasi pemerintah tidak bisa ditangkap gitu ya oleh masyarakat yang tergabung dalam sebuah organisasi. Dan organisasi kan mestinya yang organisasi yang inline atau sehat, dia akan melihat rambu-rambu, sign di mana apa yang sudah dibangun dalam sebuah regulasi oleh pemerintah itu untuk kebutuhan agar organisasi baik koperasi maupun lembaga keuangan mikro ataupun lembaga yang lain itu berjalan pada arah yang benar gitu. Nah, pertanyaannya adalah bagaimana agar organisasi yang kita kelola, baik koperasi simpan pinjam maupun lembaga keuangan mikro atau lembaga yang lain, inline atau terhubung atau dia memiliki konektivitas antara harapan publik, harapan masyarakat banyak, harapan anggota koperasi, harapan seluruh pihak terkait bahwa koperasi atau lembaga ini berada pada prinsip-prinsip yang benar. Nah, prinsip-prinsip yang benar itu kan ada dalam berbagai domain, Bapak Ibu sekalian. Jadi ada domain yang terkait dengan prinsip kesehatan dalam berusaha. Jadi usaha yang sehat itu ada prinsip-prinsipnya. Tapi kelihatannya hari ini kita belum akan bicara tentang bagaimana menjalankan bisnis yang sehat, gitu ya. Ada juga bagaimana agar organisasi kita ini berjalan dalam rel yang benar, perlu ada manajemen. Ya, perlu ada manajemen karena butuh ada perencanaan, butuh ada pengorganisasian, pengarahan dan pengendalian. Maka organisasi yang sehat dia harus tetap menggunakan prinsip-prinsip manajemen. Jadi para pengelola, pengurus, pengawas memahami secara esensial bahwa lembaga tanpa ada manajemen maka pasti akan porak-poranda, pasti akan berantakan gitu. Maka prinsip manajemen menjadi salah satu bagian dari sebuah tata kelola yang baik. Nah, terakhir yang menjadi isu dan tentunya ini sudah banyak sekali kita dengar adalah terkait dengan prinsip-prinsip tata kelola yang baik. Nah, prinsip-prinsip tata kelola yang baik itu sebetulnya Bapak Ibu sekalian, itu bagian di dalamnya harus menjalankan prinsip-prinsip manajemen, harus menjalankan prinsip-prinsip bisnis yang sehat. Maka outputnya adalah tata kelola yang baik, good governance. Nah, jadi asumsinya pagi ini Bapak Ibu sekalian, memang ini agak sedikit advance ya. Makanya mahasiswa kita nggak undang pagi ini. Karena beberapa fakultas belum memasukkan juga mata kuliah good corporate governance ini menjadi salah satu bagian penting yang harus diketahui oleh mahasiswa. Tapi tidak apa-apa, kita nanti mudah-mudahan tetap bisa sharing melalui YouTube dan kita share sebagai sebuah pengetahuan bahwa tata kelola ini adalah memang advance. Jadi kita sudah asumsinya memahami tentang prinsip bisnis yang sehat dan prinsip manajemen, serta kemudian kita ujungnya adalah akan memiliki sebuah tata kelola yang baik. Nah, tata kelola yang baik ini Bapak Ibu sekalian bisa diterapkan untuk seluruh organisasi, tidak hanya koperasi simpan pinjam, tidak ada yang lembaga. Justru beberapa institusi di bawah supervisi OJK ini wajib sifatnya, tidak lagi sunnah, tapi wajib harus dijalankan. Karena berisi apa Bapak Ibu sekalian? Apapun yang kita lakukan dengan baik di dalam prinsip-prinsip bisnis yang sehat dan prinsip-prinsip manajemen yang berkualitas, itu tidak akan mungkin bisa ditangkap apa yang kita lakukan itu kalau tidak ada governance yang baik. Nah, governance itu apa? Salah satunya adalah transparansi. Jadi apa yang kita lakukan yang baik itu tolong dilaporkan, gitu ya, disosialisasikan, dipublikasikan, sehingga masyarakat tahu bahwa kita memiliki manajemen yang baik. Nah, itu prinsip tata kelola. Jadi harus ada transparansi, harus ada publikasi, harus ada pelaporan. Jadi kalau ada institusi atau lembaga yang tidak melaporkan ke publik,
itu artinya tata kelolanya belum dianggap baik. Itu satu prinsip. Kemudian yang kedua adalah bicara tentang accountability. Nanti akan dijelaskan secara detail nih oleh Pak Bambang dan Pak Tino gimana prinsip-prinsip itu dijalankan, implementasinya seperti apa, aktualisasinya bagaimana, dan nanti dampaknya bagaimana. Gitu ya. Ini saya yang mengantarkan saja. Yang kedua apa tadi? Accountability. Jadi harus bisa terukur. Ketika kita membuat laporan, terukur. Ada parameter-parameternya yang bisa dipahami dan bisa ditangkap oleh si penerima informasi tadi. Ya, jadi dengan menggunakan bahasa-bahasa publik yang bisa dipahami oleh semua orang. Accountability. Yang kedua, yang ketiga adalah responsibility. Jadi bisa dipertanggungjawabkan Bapak Ibu, jangan sekedar hanya melaporkan saja, tapi harus bisa dipertanggungjawabkan tentang kebenarannya dan siapa yang bertanggung jawab untuk melakukan itu jelas. Kemudian independence. Jadi tidak dipengaruhi oleh kepentingan tertentu atau konflik interest, tidak ada muncul di situ. Independen betul. Gitu. Dan fairness, adil. Jadi informasi apapun yang disampaikan itu sama, ya, dan setiap orang punya hak untuk mendapatkan informasi. Nah, disitulah yang kemudian Bapak Ibu sekalian, manajemen yang bagus dan berkualitas, bisnis yang dikelola dengan baik tanpa ada menjalankan tata kelola, prinsip-prinsip good governance, maka tidak akan bisa ditangkap oleh pihak lain dan tidak bisa diukur ya mengenai kondisi yang sebenarnya apa yang terjadi di lembaga tersebut. Nah, hari ini sangat istimewa sekali. Kita akan menggali secara lebih mendalam bagaimana praktek prinsip-prinsip itu dipraktekkan dan sebetulnya sangat diperlukan oleh suatu lembaga sehingga kita bisa mendapatkan insight, ya, baik mungkin kita sebagai berprofesi sebagai pengawas atau pengurus atau anggota, gitu ya. Anggota juga punya hak untuk mendapatkan governance dari organisasinya. Nah, pagi ini untuk menyingkat waktu, kami akan memberikan kesempatan ya pada dua narasumber, anggota MVA kita dan juga ada pengurus di MVA yang akan berbagi bagaimana implementasi prinsip-prinsip tata kelola yang baik yang bisa diterapkan di dalam organisasi. Baik, untuk kesempatan yang pertama kami berikan kepada Pak Bambang Wahyudiono. Kebetulan beliau berpengalaman panjang ya di berbagai organisasi profesional dan juga organisasi bisnis ya dalam skala nasional. Dan juga menjadi rekan saya juga konsultan di EXA USAID dalam konteks tata kelola juga. Dan alhamdulillah pagi ini berkesempatan untuk berbagi kepada kita. Saya persilakan dan mungkin kalau ada yang ingin berkenan lebih lanjut, nanti bisa langsung ditanyakan kepada beliau. Kami persilakan untuk pemaparan Pak Bambang, kurang lebih waktu kita 25 menit. Nanti Pak Martino juga 25 menit. Kemudian sisanya kita gunakan untuk tanya jawab sekitar 30 menit ke depan. Jadi kita perkiraan sekitar jam 9.40 sudah selesai, insya Allah. Kami persilakan kesempatan pertama kepada Pak Bambang. Baik, terima kasih Pak Bagio atas kesempatan yang diberikan. Bapak Ibu sekalian, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Tidak lanjuti dari agenda, kami akan mohon izin share screen Bapak Ibu ya. Baik Bapak Ibu. Kami nanti berdua dengan Pak Martino akan mencoba menjelaskan mengenai kebijakan internal dan kaitannya dengan GCG ya Bu, Good Corporate Governance itu sering disebut dengan GCG. Memang betul yang tadi Pak Bagio sampaikan, biasanya ini merupakan topik-topik kelanjutan dari suatu teori organisasi. Jadi kalau kami ambil dari perspektif praktisi gitu Bapak Ibu ya, dalam praktek keseharian, memang yang diharapkan dari Inviatalk
pagi hari ini adalah bagaimana mendesain satu sisi, dan kemudian yang kedua adalah bagaimana patuh gitu ya. Ada dua hal yang semestinya bisa kita ambil teori dan pelajaran dari topik kali ini, Bapak Ibu. Jadi kenapa sih perlunya tata kelola, Bapak Ibu ya? Tata kelola tadi sudah cukup rinci ya, cukup rinci dari Pak Bagio dan cukup jelas. Kami akan menambahkan bahwa koperasi simpan pinjam maupun dalam hal ini, mohon maaf kami nanti kasih contoh-contoh yang terkait dengan LKM, lembaga keuangan mikro, itu sebagai suatu lembaga yang luas, semakin luas pelayanan dan volume usaha. Ya, kalau bagi koperasi mungkin anggotanya semakin meningkat, calon anggota semakin meningkat. Kalau bagi LKM tentu semakin banyak layanan yang diberikan kepada anggota maupun kepada masyarakat. Kemudian dalam rangka untuk meningkatkan kinerja, organisasi itu semuanya memerlukan peningkatan kinerja, Bapak Ibu. Karena kinerja diharapkan kepada semua pemilik dan semua stakeholder-nya. Ya, kemudian yang ketiga adalah melindungi stakeholder, ya, pemangku kepentingan. Semua pihak, tidak hanya pemilik, tidak hanya pengguna jasa, tetapi juga regulator, masyarakat, dan lain-lain yang kesemuanya berkepentingan terhadap keberlanjutan dan kesuksesan dari organisasi. Kemudian juga penting juga meningkatkan kepatuhan. Jadi meskipun sifatnya organisasi keuangan mikro, ya kadang-kadang koperasi dan LKM ini belum sepenuhnya mengerti mengenai kepatuhan, ya, sehingga Inviatalk memfokuskan hal ini pada kesempatan ini. Kemudian yang terakhir adalah meningkatkan kepatuhan nilai etika yang berlaku umum. Ya, bagaimanapun lembaga keuangan memiliki etika-etika yang perlu diperhatikan karena terkait dengan kepercayaan publik, terkait dengan kepercayaan anggota dalam rangka untuk mengamankan investasi maupun kekayaan yang dimiliki oleh koperasi dalam rangka nanti untuk penyalurannya. Jadi kalau kita bicara kebijakan internal, tentu ada yang eksternal. Ya tentu yang lebih mudah barangkali eksternal. Eksternal itu adalah semua regulasi, Bapak Ibu ya, semua regulasi yang dikeluarkan oleh pihak-pihak atau instansi di luar lembaga itu, ya, di luar KSP apapun di luar dari LKM. Ya misalnya kalau kami ambil contoh di sini yang terkait dengan LKM, misalnya Undang-Undang Nomor 1 2013 itu tentang LKM, Bapak Ibu. Kemudian PP 89 2014 misal tentang suku bunga di LKM. Kemudian juga SE 29, ada juga peraturan OJK misalnya 62 tentang usaha. Kemudian juga ada SE OJK 02 tentang akad-akad di LKMS. Ya barangkali kalau di koperasi simpan pinjam kita tahu mengenai Permenkop nomor 11 2017 ya, misalnya terkait dengan implementasi koperasi simpan pinjam dan pembiayaan syariah serta unit simpan pinjam syariah di koperasi. Ya, jadi itu merupakan contoh dari peraturan eksternal, ya, kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh pihak-pihak di luar organisasi. Kemudian kalau bicara internal, berarti semuanya yang di luar eksternal yang harus diciptakan oleh organisasi itu. Misalnya kalau di LKM itu yang terkenal adalah SOP, ya. Standard Operating Procedure. Mungkin kalau di koperasi lebih terkenal dengan Persus, ya, peraturan khusus. Ya, kalau di koperasi itu yang lebih terkenal itu, ya. Meskipun diterjemahkan juga dalam SOP maupun SOM, ya mungkin juga ada yang namanya surat edaran, ada yang namanya sirkulasi, ya, surat sirkulasi, ada surat keputusan. Semuanya itu yang dibuat oleh organisasi internal dalam rangka untuk organisasi internal. Jadi kalau organisasi kebijakan internal maupun kebijakan eksternal semuanya terkait dengan regulasi. Tentu kebijakan internal ini terkait dengan tata kelola, ya tentu harus ada hubungannya dengan tata kelola. Karena tata kelola itu pengertiannya adalah tata kelola yang baik, karena dari GCG tadi itu Bapak Ibu ya. Jadi tata kelola itu tadi sudah Pak Bagio singgung juga mengenai terkait dengan prinsip-prinsip. Prinsip-prinsip yang terkait dengan stakeholder misalnya, yang diperlukan. Misalnya prinsip keterbukaan, itu istilah yang keren itu transparansi. Kemudian akuntabilitas, ada pertanggungjawaban, harus sifatnya independen ya. Kemudian juga ada kewajaran atau fairness. Sedangkan pengertian dari stakeholder itu sendiri adalah pemangku kepentingan semua pihak yang memiliki kepentingan
baik secara langsung maupun tidak langsung terhadap kegiatan LKM maupun terkait dengan kegiatan KSP. Kalau gitu tata kelola itu bentuknya bagaimana sih sebetulnya ya? Tata kelola itu bentuknya misalnya tata kelola itu diwujudkan dalam pelaksanaan tugas Bapak Ibu ya. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab pengurus atau direksi ya yang terkait dengan lembaga itu. Kemudian dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawab direksi atau pengawas. Jadi ada landasan aturan internal dalam rangka menjalankan tugas dan kewenangan dan tanggung jawab. Kemudian kelengkapan dan pelaksanaan tugas dan atau fungsi komite ya Bapak Ibu, kalau di keuangan mikro yang BPR itu sudah ada kewajiban mengenai komite manajemen risiko, komite audit misalnya ya, itu semua, dan fungsi-fungsi yang lain, fungsi-fungsi komite yang lain. Jadi fungsi komite ini disesuaikan dengan kebutuhan dari organisasi. Kemudian penanganan benturan kepentingan, ini penting ya dalam tata kelola. Sebetulnya ini yang kurang begitu menjadi perhatian di lembaga keuangan mikro ya, termasuk koperasi, misalnya pengaturan mengenai ini, conflict of interest. Karena ini semua adalah sumber yang mengakibatkan tata kelola tidak baik Bapak Ibu ya, makanya ini diatur juga. Kemudian penerapan fungsi kepatuhan ya, kepatuhan terhadap undang-undang, kepatuhan terhadap peraturan pemerintah, peraturan-peraturan menteri, peraturan-peraturan OJK, ya semuanya itu harus dipatuhi karena itu adalah lembaga keuangan. Kemudian audit internal kita sudah cukup familiar, baik itu di LKM maupun di KSP ya, staff audit internal. Jadi mereka akan membantu manajemen puncak dalam rangka untuk mengawasi kegiatan operasional sehari-hari, baik itu terkait dengan operasional, keuangan, SDM, dan lain-lain. Kemudian juga penerapan audit eksternal. Audit eksternal salah satu yang terkenal adalah KAP, Bapak Ibu ya. Audit di bidang laporan keuangan. Itu juga merupakan bagian dari transparansi, pertanggungjawaban bahwa laporan keuangan memang wajar telah disajikan dan dibukukan secara menurut ketentuan yang berlaku sesuai dengan standar akuntansi. Penerapan manajemen risiko ya Bapak Ibu ya, manajemen risiko itu penting. Bahkan di pengawasan KSP yang sekarang juga sudah memperhatikan profil risiko baik berupa risiko inheren maupun kualitas penerapan manajemen risiko ya di sana. Kemudian termasuk sistem pengendalian internal karena untuk memastikan semuanya itu terkendali ya, tidak ada yang tidak sesuai dengan regulasi internal maupun eksternal, sesuai dengan tujuan. Kemudian batas maksimum pemberian kredit, rencana bisnis entitas, dan transparansi kondisi keuangan dan non-keuangan. Inilah sebetulnya Bapak Ibu perlu diwujudkan dalam rangka untuk menuju tata kelola yang baik. Kalau kemudian kebijakan internal tadi dikasih contoh SOP. Lalu bagaimana sih mendesain Bapak Ibu ya? Di sini ada pengertiannya sebetulnya ya. Salah satunya harus SOP itu dulu pedoman ya, prosedur-prosedur yang terkait, yang terstandar, yang ada dalam suatu organisasi. Fungsinya tentu untuk memastikan bahwa setiap keputusan, setiap langkah yang diambil atau tindakan-tindakan serta penggunaan aset atau fasilitas dari organisasi dan juga pemrosesan oleh para tim di situ ya, baik itu oleh pengelola, oleh karyawan, oleh pengurus dalam satu organisasi berjalan efektif, konsisten, terstandar dan sistematis itu Ibu ya. Jadi tujuannya cukup lengkap, efektif, konsisten artinya diberlakukan sama, tidak ada pengecualian ya. Tidak ada pengecualian di situ. Kecuali hal-hal tertentu mungkin harus ada persetujuan. Terstandar. Kalau misalnya prosesnya 2 hari, tidak bisa satu orang 1 hari, satu orang lain 2 hari. Kemudian sistematis, artinya berurut-urutan dari proses awal sampai dengan proses-proses berikutnya. Kalau gitu SOP atau kebijakan internal dalam kaitan dengan CICI itu coverage-nya bagaimana? Itu bisa jelaskan bahwa standarisasi itu merupakan cara pegawai menyelesaikan tugas ya di sana. Jadi menyelesaikan tugas tidak dengan cara sendiri-sendiri, tapi dengan cara yang terstandar. Kemudian gunanya juga untuk mengurangi tingkat kesalahan Bapak Ibu ya, kesalahan atau kelalaian. Bisa juga orang lupa ya, karyawan bisa lupa, tidak sesuai dengan prosedur, maka dengan adanya kebijakan internal itu bisa terjaga. Kemudian juga dalam rangka meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelaksanaan tugas, tanggung jawab,
baik secara individu maupun dalam rangka untuk pencapaian tujuan organisasi. Kemudian membantu pegawai lebih mandiri, tidak sedikit-sedikit bertanya, Bapak Ibu ya. Nanti ada pertanyaan, ada pekerjaan yang ada sulit sedikit bertanya. Makanya tidak ada kemandirian dan tidak ada nanti kompetensi yang semakin meningkat. Jadi membuat semua pegawai tidak tergantung dan juga dari pihak atasan tidak selalu berintervensi pada hal-hal teknis, pada hal-hal yang sifatnya seharian yang tadi sudah diatur dan sudah distandarkan. Sehingga ada pembagian tugas antara pelaksanaan di lapangan dan nanti dalam proses pengambilan keputusan. Kemudian meningkatkan akuntabilitas pelaksanaan tugas dan penelusuran kesalahan proses transaksi. Jadi daya telusur ini penting Bapak Ibu ya. Yang paling gampang misalnya dalam rangka membuat suatu laporan keuangan, kenapa tidak seimbang? Kenapa salah? Apa yang salah mengenai bukti transaksinya? Itu dengan adanya kebijakan internal yang baik mampu tertelusur. Kemudian menciptakan ukuran standar kinerja dan cara konkret memperbaiki kinerja ya dan evaluasi. Kemudian menjamin konsistensi layanan ya, tadi ada konsistensi. Kemudian ada menghindari tumpang tindih ya. Seringkali kalau nggak ada SOP, pimpinan atau pihak siapapun beranggapan bahwa semakin dikerjakan banyak orang semakin bagus. Nggak begitu Bapak Ibu ya, daripada tidak dikerjakan keroyokan, dan tidak begitu ya. Semuanya harus ada pembagian tugas sehingga tidak tumpang tindih. Kalau nanti semua satu pekerjaan dikerjakan semua orang, maka nanti pekerjaan yang lain akan terbengkelai dan perusahaan atau organisasi LKM maupun KSP bisa tidak dapat mencapai tujuan yang diharapkan. Informasi kompetensi ya harus dipenuhi tentu ya di sana dalam rangka SOP siapa yang dianggap memenuhi persyaratan untuk in charge di situ ya untuk melakukan tugas-tugas itu. Kemudian instrumen pelindung pegawai dari kemungkinan penyimpang kesalahan. Nanti kalau tidak ada SOP, karyawan salah nanti ya disalahkan padahal sudah ada kebijakan internal yang menyatakan itu. Jadi karyawan lebih terlindungi Bapak Ibu. Jadi sifatnya baik itu untuk kepentingan atasan maupun dalam kepentingan untuk pelaksanaannya. Kemudian yang terakhir tentu kebijakan internal yang mampu memberikan informasi yang diperlukan terkait standar proses, standar layanan, dan pekerjaan yang standar. Kami akan tambahkan pada waktu Bapak Ibu ya. Jadi bagaimana mengidentifikasi kebutuhan internal? Jadi mendesain kebutuhan internal itu tentu berasal dari kebijakan eksternal Bapak Ibu biar nyambung ya antara kebijakan eksternal dan kebijakan internal. Mohon maaf ini saya beri contoh terkait dengan LKM. Misalnya LKM itu memberikan jasa pengembangan usaha, kemudian pemberdayaan masyarakat melalui pinjaman atau pembiayaan. Nah, gitu. Misalnya masalah pinjaman atau pembiayaan bagaimana yang bisa dibuat peraturan internal oleh LKM. Mungkin kalau pinjaman dan pembiayaan juga berlaku untuk KSP ya. Bagaimana agar proses layanan pinjaman atau pembiayaan ini sesuai dengan tujuan dari KSP maupun dari LKM ya. Jadi dari mengidentifikasi peraturan eksternal ini bisa disusun berbagai macam kebutuhan internal Bapak Ibu ya, kebijakan internal. Jadi kebijakan internal itu sangat luas. Bisa diciptakan atau diturunkan dari berbagai peraturan-peraturan eksternal ataupun juga bisa diciptakan sendiri dari organisasi itu sekiranya perlu pengaturan sehingga adanya standar yang tidak menyebabkan mispersepsi atau salah dari para pelakunya nanti gitu ya. Kemudian contohnya kebijakan ya. Kalau kebijakan ini sudah umum ya. Ini bentuknya bukan SOP, tapi bentuknya SK gitu, bentuknya surat edaran. Misalnya kebijakan manajemen KSP atau kebijakan manajemen LKM tentang work from home selama masa pandemi. Ini kan merupakan suatu aturan internal juga Bapak Ibu. Meskipun semua organisasi memiliki kebijakan kerja dari rumah, tetapi kan masing-masing organisasi bisa berbeda. Misalnya terkait dengan shifting-nya, terkait dengan waktunya, terkait kapan itu dilakukan. Ini contoh kebijakan. Misal juga contoh tata tertib kerja ya. Semuanya itu merupakan contoh-contoh kebijakan internal. Kemudian terkait regulasi eksternal, misalnya kalau di LKM ini sambil dari regulasi LKM, analisis atas kelayakan penyaluran pinjaman. Nah, ini bisa dibuat contoh juga untuk koperasi juga. Berarti KSP atau LKM perlu membuat kebijakan internal tentang analisis kelayakan penyaluran pinjaman gitu ya. Karena kalau tidak ada kebijakan internal mengenai analisis, maka setiap orang bisa beda-beda. Bagaimana memandang, bagaimana melakukan filter terkait dengan suatu proses.
atau proposal pengajuan pinjaman atau pembiayaan dari anggota apabila tidak ada standar dalam bentuk kebijakan internal tadi. Ya, jadi sangat penting Bapak Ibu ya. Apalagi KSPS, KSP maupun LKM, LKMS, semuanya merupakan bagian dari lembaga keuangan mikro ya, secara umum yang melayani anggota yang skalanya itu adalah usaha kecil, menengah, dan mikro. Kemudian misalnya setiap LKM setiap wajib memenuhi batas maksimum. Nah, ini kalau di koperasi belum ada. Kalau di LKM sudah ada. Nah, tentu nanti ini akan ditindaklanjuti mengenai BMPP-nya ya, batas maksimum pemberian pinjaman. Kalau di LKM ada ketentuan Bapak Ibu, misalnya paling tinggi 10% untuk modal LKM untuk nasabah kelompok dan hanya paling tinggi 5% dari modal LKM untuk satu nasabah. Ini hal-hal yang merupakan kebijakan yang nantinya diterapkan di LKM, tetapi juga bisa menjadi contoh nantinya untuk di KSP. Kemudian terkait dengan akad yang syariah, ya. Kalau tadi di KSPPS ada Permenkop 11 2017. Kalau di sini di LKM itu di SEOJK nomor 02 tahun 22. Jadi di sini kan akad pembiayaannya kalau di OJK itu ada 4 macam Bapak Ibu ya. Kemudian di pengelolaan simpanan juga ada wadiah dan mudharabah. Pertanyaannya, akad mana yang akan digunakan oleh LKM itu di lembaganya? Ya, bisa diambil ke semuanya, bisa juga diambil sebagian. Nah, itulah yang perlu ditetapkan dalam kebijakan internal. Kalau nanti nggak ada kebijakan internal mengenai akad, berarti nanti bisa dipakai semua, padahal misalnya pengurus dan karyawannya belum siap atau tidak memahami akad-akad yang itu, misalnya istisna salam ya, misalnya dia tidak siap. Apa itu istisna atau salam? Mungkin kalau memang baru memahami murobahah dan mudharabah, ya silahkan nanti itu dituangkan dalam kebijakan lebih rinci dari sudut internal. Bapak Ibu, contoh-contohnya. Kemudian sesuai dengan judul pertanyaan kita adalah kebijakan internal yang komplain, tata kelola yang baik itu bagaimana? Ini kami coba identifikasi Bapak Ibu ya. Tentu tata kelola pada seluruh tingkatan organisasi. Jadi semua tingkatan organisasi dari level pengurus, pengawas, dari kepala bagian sampai level paling bawah itu terdapat fungsi-fungsinya. Ya, diterapkan tata kelola itu. Dan juga ada nanti fungsi audit intern yang bisa mengawasi kesemuanya. Audit intern itu bebas dari semua bidang bisa dilakukan pengawasan. Manajemen risiko juga sama, kepatuhan juga sama, itu berlaku pada semua lapis di struktur organisasi. Nah, kemudian terkait dengan kepastian adanya SDM yang memadai, khususnya yang terkait dengan pemisahan tugas yang rawan penyalahgunaan Bapak Ibu ya, yang rawan baik itu pembukuan, operasional, itu perlu dijaga. Kemudian memiliki pedoman tata tertib kerja, baik itu pengurus maupun kapan waktu kerja, kapan peraturan harus dihadiri dan sebagainya. Kemudian juga penyediaan data dan informasi yang akurat, pengambilan keputusan, kemudian dari komisaris atau pengawas itu sebetulnya dia menjagakan kalau misalnya ada pelanggaran-pelanggaran di bidang keuangan itu perlu diinformasikan lebih lanjut. Khususnya terkait LKM itu merupakan kewajiban dari Dekom ya. Karena untuk menjaga jangan sampai hal itu membahayakan potensi kelangsungan usaha LKM secara nasional. Dan yang lain Bapak Ibu yaitu tinggal ada 2. Intinya perlunya ada memahami kepatuhan terhadap peraturan dan peraturan-peraturan. Kemudian sebetulnya ini ada siklus. Bagaimana sih proses kebijakan internal yang lengkap itu sebetulnya dimulai dari identifikasi. Tadi sudah kebijakan-kebijakan internal apa yang kiranya dibutuhkan, kebijakan internal apa yang sekiranya perlu diturunkan untuk memperjelas dari kebijakan eksternal yang sudah ada, sehingga tidak rancu atau memudahkan pelaksanaannya di organisasi itu. Kemudian kebijakan internal juga penting dalam rangka untuk mengenali potensi jenis-jenis penyimpangan yang mungkin ya. Kita sudah mempersiapkan diri terlebih dahulu untuk menjaga jangan sampai terjadi kerugian organisasi. Kemudian juga perlu informasi sehingga semua orang tahu, semua pihak tahu mengenai aturan yang sudah ada. Kemudian pelaksanaannya tentu ada pengamatan ya, bila ada terjadi penyimpangan harus dilokalisir dan ditetapkan sesuai ketentuan yang berlaku. Juga tindakan preventif dan juga dicatat semuanya sesuai dengan prosedur. Tentunya terkait dengan tata kelola ini harus GCG ya, harus continuous improvement. Artinya setiap kali ada perbaikan, kesalahan itu menjadi perbaikan untuk proses-proses berikutnya. Demikian Bapak Ibu ya, kami kira
pembahasan kami terkait mendesain dan bagaimana sih comply terhadap GCG atau tata kelola yang baik. Demikian nanti kita bisa diskusi lebih lanjut. Sekian, terima kasih Pak Bagio. Sudah selesai Pak, terima kasih. Alhamdulillah, terima kasih Pak Bambang yang sudah luar biasa dari berbekal pengalaman, pengetahuan yang selama ini dihimpun dalam waktu kurang lebih 20 menit tercurahkan. Ini luar biasa ya, bagaimana sebuah materi yang sangat padat sekali dan sangat luas sekali dipaparkan dalam waktu yang sangat singkat namun padat dan berkualitas, karena saya kira itu sudah mewakili bagaimana tata kelola dibangun dalam suatu lembaga organisasi gitu ya. Dan alhamdulillah beliau karena sangat luas pengetahuan sehingga bisa mencoba untuk masuk ke berbagai ruang baik di LKM maupun di koperasi simpan pinjam. Nah, saudara sekalian, sahabat MVA, saya kira kita sudah sedikit mulai terbuka ya bahwa good corporate governance itu bisa dijalankan dalam rangka untuk mencapai tujuan seluruh pihak terkait. Pemerintah ingin menjaga agar industri, agar institusi di bawah regulasi dan pengawasannya itu bisa berjalan on the track gitu ya. Sementara untuk kebutuhan internal juga perlu adanya pengaturan sehingga bisa semua pihak berperan sesuai dengan fungsinya masing-masing. Kemudian terjadi pengawasan yang baik, pengendalian yang baik gitu ya. Ya, sehingga apa yang diharapkan bersama dalam sebuah tujuan organisasi untuk mencapai laba agar bisa berkesinambungan ya, bisa sustain, itu betul-betul bisa dijaga gitu ya. Nah, tadi ada kebutuhan internal yaitu untuk memenuhi kebutuhan SOP-nya atau di koperasi ada Persus-nya. Dan kemudian Persus itu apa saja yang diperlukan tadi sudah diurai juga secara gamblang oleh Pak Bambang. Nah, saudara sekalian, nanti ada kesempatan untuk kita diskusi, tapi kita beri kesempatan dulu kepada narasumber kita yang kedua, Pak Martino Wibowo. Nanti kita rangkum dan kemudian kita buka session untuk kita diskusi lebih lanjut. Berharap sahabat MVA semakin mendapatkan informasi yang semakin lengkap ya dari session kita pada hari ini tentang penerapan good corporate governance dalam kebijakan internal organisasi kita. Satu lagi kita akan dengarkan bersama-sama dari Pak Martino Wibowo. Beliau itu penulis Good Cooperative Governance ya bersama saya di dalam buku GCG Koperasi yang sampai saat ini sudah laporan terakhir itu sudah tersebar ya hampir ratusan buku yang sudah dibaca dan kelihatannya kita akan rangkum dalam waktu 20 menit lah Pak Martino, nanti kita banyak diskusi ya. Kami persilakan Pak Martino untuk menyampaikan materinya. 20 menit. Oke, baik Pak Bagio. Terima kasih Bapak Ibu sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera. Izinkan saya share screen ya Bapak dan Ibu sekalian. Terima kasih Pak Bagio dan Pak Bambang sudah mengantar dalam diskusi kali ini. Jadi yang dipaparkan oleh Pak Bambang saya rasa sudah meliputi keseluruhan daripada proses tata kelola maupun outcome dari tata kelola atau GCG. Namun izinkan saya secara mungkin menambahkan ya secara umum saja pada presentasi yang sudah dilakukan oleh Pak Bambang sebelumnya. Jadi benar Pak Bagio, kami waktu itu pernah membuat buku GCG, tapi diplesetkan ya, bukan Good Corporate Governance, tapi Good Cooperative Governance, karena kita fokus waktu itu pada koperasi, khususnya koperasi simpan pinjam. Nah, pada tahun 2017 waktu itu memang isu-isu terhadap good corporate governance pada koperasi ini belum
santer ya, mungkin kalau sekarang sudah banyak yang melakukan penelitian, paparan mengenai good corporate governance pada lembaga keuangan dan sebagainya. Karena waktu itu masih terbatas pada BUMN saja. Nah, sebenarnya kalau istilahnya aturan tentang GCG ini sebenarnya sudah ada di aturan Kementerian BUMN. Jadi sudah terpublikasikan ke masyarakat untuk bagaimana perhitungan GCG dan sebagainya. Tetapi sebenarnya GCG itu bisa diadopt oleh banyak institusi ataupun organisasi. Jadi tidak sebatas pada badan usaha milik negara saja. Baik, saya awali prinsip GCG seperti yang dijelaskan sebelumnya oleh Pak Bambang. Ada 5 hal yang pokok, yaitu transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independensi, dan kesetaraan. Tetapi kita coba juga waktu itu di dalam buku kita menggabungkan juga GCG ini tidak hanya terbatas pada 5 hal ini, tetapi juga meliputi hal-hal yang menjadi operasional daripada koperasi. Jadi kalau Bapak dan Ibu pernah baca buku kami ya, yang mungkin pernah baca, itu ada keterkaitannya dengan misalnya prinsip-prinsip di dalam koperasi. Jadi asas-asas GCG ini kita coba kawinkan dengan tujuan, visi, dan misi koperasi, termasuk di dalamnya struktur governance di prinsip-prinsip koperasi tersebut. Jadi misalnya prinsip koperasi ada 7, yaitu keanggotaan yang bersifat sukarela, lalu pengelolaan yang dilakukan secara demokratis, lalu ada pembagian SHU yang dilakukan secara adil dengan besarnya jasa usaha masing-masing anggota, lalu ada pemberian balas jasa yang terbatas terhadap modal yang disetorkan, lalu kemudian ada kemandirian, ada pendidikan perkoperasian, lalu ada yang terakhir kalau nggak salah kerjasama antar koperasi. Nah, kita coba gabungkan hal tersebut. Jadi sebenarnya GCG ini tidak terbatas pada institusi yang sifatnya adalah badan usaha milik negara saja, atau misalnya badan usaha swasta yang memang membutuhkan tata kelola yang baik. Jadi kalau saya bisa lihat secara kualitatif, saya bisa sampaikan bahwa corporate governance itu terdiri dari banyak hal. Ini kebetulan waktu itu kami melakukan penelitian menggunakan tools analisis begitu. Jadi kita ambil beberapa konten-konten di dalam GCG. Jadi ini sebenarnya hasil dari analisis tools. Kalau sekarang kan musimnya big data ya, musimnya big data. Nah, kita pakai big data analisis itu menggunakan Atlas dan NVivo. Lalu kita ambil konten-kontennya. Nah, isu yang terpenting di dalam GCG itu apa? Nah, kita coba ambil, ternyata memang governance ya sebagai tujuannya, namun aspek-aspek yang di dalamnya itu juga ada beberapa hal. Jadi cara melihatnya begini, Bapak dan Ibu sekalian, karena ini hasil analisis dari tools ya. Jadi yang besar ini kuantitasnya lebih besar, artinya konten analisisnya, artinya output daripada yang kita analisis itu banyaknya adalah isu di sini. Nah, terus kemudian mengecil tulisannya semakin mengecil, itu berarti isu-isu yang sekarang sedang berkembang itu semakin sedikit juga gitu ya. Jadi kita bisa lihat di sini tujuannya adalah corporate governance. Nah, saat ini yang paling mendasar adalah law ini. Jadi aturan, bagaimana incorporate atau compliance dengan aturan. Nah, saat ini yang paling
isu yang paling sangat krusial, yaitu bagaimana perusahaan itu perusahaan atau institusi itu ketika menjalankan operasionalnya compliance atau patuh terhadap aturan-aturan yang dijalankan, karena aturan-aturan saat ini sangat berkembang gitu. Beda kepemimpinan, beda juga aturannya. Itu yang kadang membuat corporate governance itu karena tujuannya adalah continuous improvement, jadi berubah ketika menyusun SOM ataupun SOP-nya. Ya, jadi aturan internalnya bisa berubah karena law-nya yang ada aturan dari eksternal berubah. Nah, ini menjadi tantangan. Jadi bukan hanya sebagai istilahnya hal tersebut adalah hal yang perlu ditakuti, tidak seperti itu. Jadi ini bagaimana kita menjadikan organisasi yang lebih adaptif dan agile. Ya. Jadi organisasi modern 4.0 itu adalah organisasi yang lebih adaptif dan agile. Nah, lalu kemudian keadaan market ini juga menentukan di sini. Market kalau pada organisasi yang sifatnya adalah laba, market itu sangat krusial. Market di sini bukan hanya keadaan pasar saja, tetapi juga keadaan yang menunjang pasar, ya. Jadi ketika kita menyusun nanti indikator-indikatornya, kita juga harus bisa merangkum semua ini. Nah, kontrol ini berkaitan dengan leadership. Lalu rules hampir sama dengan law tadi. Jadi isu-isu yang terkini seperti ini yang kita ambil dari analisis big data. Jadi saya menjelaskan ini secara implementatif saja. Jadi apa yang dihadapi saat ini dan apa yang mungkin bisa, aspek-aspek apa yang mungkin nanti akan kita bisa manage, ya. Jadi seperti ini. Nah, kalau secara detail seperti ini hasilnya. Jadi government, internal entities, bla bla bla, banyak sekali yang berkaitan gitu, ya. Ini nanti bisa kita share gitu, ya, untuk apa sih isu-isu apa yang sekarang ini sedang istilahnya comply dengan corporate governance. Nah, seperti itu. Nah, dalam GCG sendiri sebenarnya kalau kami gambarkan, ya, ini berdasarkan analisis yang pernah kita kembangkan. Jadi di dalam tujuan untuk mengelola good corporate governance itu yang paling terpenting seperti yang dijelaskan oleh Pak Bambang di awal adalah kepatuhan terhadap aturan, lalu kemudian kebijakan apa yang mendukung daripada tata kelola, dan yang lain adalah dilakukannya audit internal. Jadi organ-organ nanti akan dilakukan audit. Selain itu juga membentuk komite audit internal di dalamnya. Misalnya di koperasi berarti harus ada komite audit yang terdiri dari pengelola maupun pengurus koperasi. Nah, nanti mereka akan berkolaborasi di dalamnya dan dimasukkan ke dalam organisasi. Jadi struktur organisasinya nanti harus ada tanda terputus gitu di bawah Board of Management. Kalau di dalam koperasi berarti rapat anggota tahunan. Jadi di bawahnya nanti ada garis terputus-putus ke samping, itu adalah audit internal yang terdiri dari organ-organ internal koperasi. Nah, selain itu juga diperlukan audit eksternal. Jadi audit eksternal bisa dari KAP ataupun dari yang lain. Nah, ini mencegah untuk apa sebenarnya? Selain compliance terhadap aturan, juga menghindari resiko-resiko manajemen. Nah, bagi regulator yang baik adalah GCG ini harus diterapkan, karena banyak sekali sekarang ini, mohon maaf, institusi-institusi yang
keluar daripada tata kelola yang baik, sehingga tidak transparan, tidak ada responsibilitas, jadi banyak sekali fraud akhirnya. Nah, ini saran kami terhadap regulator ataupun penentu kebijakan. Nah, GCG seperti yang kita kemukakan di awal bahwa tidak hanya berlaku pada institusi yang sifatnya bisnis, tetapi juga institusi yang sifatnya nirlaba ataupun juga organisasi kemasyarakatan. Seperti misalnya ini, contoh di Desa Penting-Sari, Sleman, Yogyakarta, itu menerapkan good corporate governance, sehingga yang terjadi adalah pemerintah daerahnya memberikan transparansi keuangan dana desa, lalu kemudian mereka kelola dengan baik, mereka bertanggung jawab terhadap pengeluaran yang mereka lakukan, sehingga desa wisata Penting-Sari bisa terkelola dengan baik dengan melibatkan dan ini memberikan feedback yang baik bagi masyarakat. Nah, ini contohnya. Jadi tidak hanya terbatas pada institusi atau organisasi perusahaan saja atau corporate saja. Nah, ini buku kita Tata Kelola Koperasi yang Baik ya. Di sini lebih detail ya. Jadi tidak hanya, saya rasa ini waktu itu kita membuatnya fokus pada koperasi, tetapi sebenarnya tidak hanya pada koperasi, bisa juga seperti yang dikemukakan Pak Bambang di awal, bisa pada lembaga keuangan yang lain, misal lembaga keuangan mikro, walaupun koperasi juga ada di dalam. Nah, jadi kalau Bapak Ibu ingin lebih jelas, bisa ada mencoba untuk mereview buku kita, itu ada di situ. Ada banyak hal indikator-indikator yang sudah kita lakukan. Jadi kalau misalnya koperasi simpan pinjam, koperasi sebuah usaha, ada semuanya di sini. Karena misal kita memberikan indikator pada kesesuaian pengelolaan dengan prinsip koperasi misalnya. Nah, keputusan contohnya diambil secara transparan, langsung dengan mufakat misalnya, itu transparansinya. Lalu kemudian akuntabilitasnya misalnya dalam rapat anggota keputusan diambil harus jelas dan tidak hanya mementingkan kepentingan pengurus atau pengelola saja misalnya. Terus lalu setiap anggota mempunyai satu suara atau one man one vote. Lalu tanggung jawab, setiap pengurus dan pengelola wajib bertanggung jawab atas pengelolaan koperasi kepada anggota melalui rapat anggota. Dan setiap keputusan harus dibuat notulensi dan sebagainya. Nah, jadi teknisnya sangat banyak di sana. Nah, bisa baca dan mungkin kita bisa bedah lagi lebih lanjut karena waktunya cuma 25 menit. Jadi untuk indikator-indikator tidak bisa kita bedah ya di sini. Sebenarnya indikatornya kalau di dalam peraturan surat edaran BUMN itu adalah 153 aturan. Nah, itu ada aplikasinya juga di sana. Nah, kita mengambil, kita sesuaikan dengan koperasi. Baik, mungkin ini secara teknis ya. Jadi perusahaan perseorangan pun bisa melakukan GCG ini. Jadi ada misalnya investor, pengelolaan investor dan pengelolaan operasional. Saat ini misalnya seperti menghindari adanya resiko pengelolaan keuangan yang tidak baik pada pengelola ataupun pemilik dan sebagainya. Ini bisa kita buat GCG-nya. Karena penting saat ini banyak sekali fraud yang merugikan ya untuk organisasi maupun masyarakat pada umumnya. Nah, konflik kepentingan ini adalah inti teori prinsipalnya. Jadi ada masalah agency dan prinsipal. Jadi agency prinsipal di sini kalau menurut Bowell itu ada semacam ketidaktahuan antara yang dilayani
maupun yang melayani, apa keperluannya, apa kebutuhannya, lalu kemudian antara atasan dan bawahan misalnya. Di sini biasanya ada pengurus, kalau di koperasi ada pengurus, ada pengelola, ada anggota. Nah, ini harus sinkron antara satu sama lain. Jangan sampai tidak ada transparansinya. Ataupun pada anggota yang memberikan simpanan, nah kita harus tanggung jawabkan itu. Nah ini penting sekali, harus ada semacam dokumen GCG untuk bisa diaudit. Nah penerapan GCG bisa dilakukan ketika kita melihat adanya semacam perkondisian di dalam kepatuhannya. Misalnya kondisi makro peraturannya seperti apa, kondisi makro yang ditetapkan oleh pemerintah, dan kondisi mikro adalah kondisi yang ada saat ini di internal perusahaan atau organisasi. Contohnya adalah misalnya bagaimana pengelolaan operasionalnya, lalu kemudian kalau peraturan berarti compliance atau tidak, atau iya dengan aturan yang ada. Nah ini mungkin saya tidak jelaskan lebih lanjut. Jadi sebenarnya kalau kita lihat aspek-aspeknya juga bisa di keputusan 117 tahun 2002 itu juga ada, lalu kemudian diperbarui dengan keputusan yang terbaru pada tahun 2012. Nah ini secara garis besar ada pemerintah, ada regulator, ada kreditur, ada juga organisasi. Jadi GCG ini lebih luas lagi, berbicara pada komitmen organisasi di dalam melaksanakan tata kelola yang baik. Nah, mungkin ini secara teknis saya tidak jelaskan karena waktunya sangat singkat, 25 menit saja. Jadi mungkin hanya prinsip-prinsip yang umum saja. Jadi ada struktur dari governance atau pengelolaan, ada proses dan ada prinsip-prinsipnya. Prinsipnya ada 5 tadi, yaitu prinsip yang sifatnya adalah berupa transparansi, lalu kemudian ada juga kemandirian, ya, akuntabilitas, pertanggungjawaban, dan prinsip-prinsip keadilan. Nah ini mungkin saya tidak jelaskan secara detail juga. Jadi di dalam proses manajemen tentunya kita harus memiliki ataupun mengadopsi prinsip-prinsip manajemen secara baik. Misalnya ada planning, ada organizing, ada actuating, ada controlling untuk bisa menjalankan operasional perusahaan atau organisasi secara baik. Nah, ini prinsip-prinsipnya mungkin saya tidak terangkan secara umum, ya. Transparansi adalah menjamin keterbukaan, ya, lalu akuntabilitas, adanya tanggung jawab, lalu adanya keadilan. Ini mungkin sudah dijelaskan oleh Pak Bambang di awal tadi. Nah, yang paling mungkin terpenting dari tambahan saya adalah elemen-elemen dari good governance. Yang pertama alignment. Alignment artinya align atau selaras dengan aturan dan kepatuhan. Lalu ada direction, ada arahan yang jelas. Karena kalau tidak sampai aturan itu diterapkan secara operasional di bawah, maka good governance-nya tidak tercapai. Jadi visi misi perusahaan dari atas ke bawah harus selaras. Lalu ada ekspektasi, itu visi dan misi perusahaan harus atau organisasi harus inline dengan tata kelola. Ada delivery yang baik, artinya delivery itu ada penyampaian dari board of management. Biasanya kalau kita koperasi, ya rapat anggota tahunannya itu ketika menyampaikan RAT-nya itu kita harus bisa mendelivery visi dan misi koperasi dengan baik sampai ke pengelola ataupun anggota. Adanya continuous improvement, adanya perbaikan yang selalu terus-menerus, ada sustainability di dalamnya,
lalu ada manajemen resiko, termasuk di sini resiko keuangan, misalnya bagaimana kesehatan dari institusi itu atau perkoperasian atau yang lain itu dapat dinilai ataupun dapat dimanage dengan baik. Lalu kemudian tanggung jawab. Oke, lalu ada tambahan saya yaitu ini mungkin sekilas saja, karena kita berprinsip pada kepatuhan, maka policy atau kebijakan itu harus selaras dengan legal dan aturan yang sekarang sedang berlaku, termasuk di dalamnya kebijakan yang mengacu pada tujuan-tujuan yang smart, ya, karena sekarang ini semenjak industri 4.0 tata kelola juga harus selaras dengan inovasi ataupun selaras dengan strategi yang berkembang saat ini. Misalnya dengan teknologi digital, dengan inovasi yang ada saat ini, itu kan selalu berkembang, maka aturannya juga harus selalu mengikuti. Nah, di dalam hal inovatif GCG, data itu sangat penting saat ini. Maka dari itu, saat ini GCG harus selaras juga dengan pengelolaan data. Contohnya data security, sekuritas data, privasi harus kita lindungi. Misalnya data-data anggota, tidak boleh data-data anggota bisa keluar. Contohnya banyak sekarang ini data bisa dijual keluar oleh perusahaan, dan itu menjadi benefit bagi orang lain. Nah, ini juga harus kita perhatikan. Lalu operasi data yang ada saat ini. Mungkin saat ini memang kalau kita lihat LKM dan koperasi ini masih far behind dalam data operation ini, karena masih menggunakan cara-cara yang mungkin masih tradisional. Tetapi ke depan harus mengikuti operasional data yang baik. Misalnya harus ada server, ada pelindungan server, karena sudah mulai kita menuju pada industri 4.0, sebentar lagi 5.0, maka operasional dari data ini sangat penting. Selain itu, kualitas dari mastering data, kualitas data dari anggota misalnya harus diperbaiki, ada data sourcing, ada juga data analitik. Sekarang ini banyak sekali, ya. Jadi mereka menggunakan analitik, ya, seperti misalnya fintech saat ini. Nah, fintech itu analitik datanya sangat-sangat berkembang. Bahkan yang baru-baru ini, kalau di luar negeri itu ada Tata Foundation itu mengembangkan analitiknya, bukan hanya mereka melihat data itu berdasarkan evidence base yang berupa kertas, tetapi juga perilaku. Nah, terus kemudian ada pengkatalogisasian data itu harus baik, ya. Administrasi harus dilakukan secara baik, dan ada aturan-aturan menyangkut penggunaan teknologi terbarukan ini. Nah, itu mungkin tambahan dari saya. Nah, mengapa GCG harus diimplementasikan? Karena kalau sampai terpisah dan tidak sinkronus ataupun tidak terintegrasi secara baik, maka stakeholder dan perusahaan ini akan tidak menjadi suatu kesatuan, dan ini akan menyulitkan ketika kita membuat audit internal maupun audit eksternal bagi perusahaan kita. Jadi 360 derajatnya tidak terlihat. Nah, ini yang paling penting. Makanya GCG harus diimplementasikan. Mungkin ini saya tidak bahas saja karena waktunya juga singkat. Nah, ini menurut SK 117 yang lama, ya. Jadi ada 160, tapi sudah diperbarui yang menjadi 153. Maaf, ini saya yang lama. Nah, ini yang baru SK nomor 16, ya, tahun 2012.
ini ada, kalau Bapak dan Ibu berminat bisa search SK-nya, itu ada aspek-aspeknya. Jadi komitmen itu 7%. Dewan Komisaris Pengawas itu bobotnya adalah 35%. Terus pengungkapan informasi dan transparansi 9%, pemegang saham dan RUPS pemilik modal 9%, direksi 35%, aspek lainnya 5%. Apa ini yang dimaksud persentase ini? Ini adalah parameter-parameter. Misalnya komitmen organisasi itu harus melingkupi 7% daripada tata kelola yang baik. Jadi kalau komitmennya sudah 7%, itu sudah dinilainya baik. Jadi ada nanti baik sekali, baik, cukup, kurang, dan kurang sekali. Nah, ini nanti bisa dilihat rubriknya, ada rubriknya. Nah, kalau nanti ada kesempatan berikutnya kita bisa gali lebih jauh rubrik-rubriknya ini ya. Nanti misalnya kalau di koperasi berarti bobot dari GCG-nya sekian, bisa itu kita lihat, disesuaikan saja dengan istilahnya tata kelola di koperasi tersebut, ataupun dilihat dari apa yang menjadi tujuan koperasi. Jadi kita bisa lihat di situ, karena ini milik semua organisasi sebenarnya. GCG ini tidak hanya terpaku pada sekali lagi perusahaan yang sifatnya adalah mencari profit saja. Nah, ada rubrik-rubriknya. Rubriknya seperti ini sebenarnya. Jadi misalnya di dalam SK 16 2012 itu ada misalnya komitmen terhadap GCG. Oh, ada indikator-indikatornya, misalnya komitmen terhadap pelaksanaan operasional, misalnya keuangan. Nah, itu ada juga. Lalu kemudian yang kedua, misalnya adanya komitmen Board of Management terhadap operasional perusahaan. Nah, itu yang kedua misalnya. Nah, itu nanti kita hitung, kita bisa lihat parameter-parameternya, apakah dari bobot 153 butir itu kira-kira lebih dari 50% sudah menjadi ukuran daripada tata kelola yang baik. Nah, ini ada rubriknya. Bisa diambil, bisa search ya, Ibu, Bapak Ibu, SK 16 SMBU 2012. Di lampirannya itu lengkap sekali. Di lampirannya. Cuman kalau memang ingin tertarik dengan GCG ini, kita bisa buat workshopnya untuk mengisi hal tersebut ya. Jadi misalnya di organisasi Bapak dan Ibu sekalian, mana yang kayaknya bisa dipakai ataupun membuat indikator-indikator GCG secara customized oleh Bapak Ibu sekalian menurut visi dan misi dari organisasi. Nah, seperti ini bisa diambil. Ini contoh saja sebenarnya. Jadi tidak hanya aspek penilaiannya mungkin seperti ini, tetapi bisa di-customize dengan kondisi di organisasi yang saat ini kita sedang masuk di dalamnya. Nah, ini penilaiannya, gradingnya adalah kalau sangat baik 90 sampai 100, kalau baik 75 sampai 90. Jadi secara kuantitatif kita bisa grading. Nah, kalau sangat kurang di bawah 50. Nah, kegagalan GCG itu minimnya keterbukaan perusahaan terhadap pelaporan. Tetapi sebenarnya karena biasanya laporan keuangan itu kan juga tidak harus kita publish gitu ya secara eksternal, tapi secara internal bisa kita publish, dan mungkin ada indikator-indikator tertentu saja yang mungkin bisa kita keluarkan. Misalnya indikator laba perusahaan, mungkin secara umum kita bisa buat secara presentase, ataupun misalnya indikator-indikator keuangan yang sifatnya konfidensial misalnya. Ya, ini bisa kita buat secara headingnya, tetapi secara nominalnya mungkin bisa kita tulis
konfidensial dan sebagainya. Nah, itu sudah menunjukkan bahwa kita transparan. Nah, kegagalan yang berikutnya adalah yang paling sering terjadi adalah resiko daripada bisnis karena moral hazard ya. Jadi moral hazard ini harus kita jadikan sebagai aspek yang sangat-sangat krusial di dalam penilaian GCG. Karena yang banyak terjadi seperti saat ini ya moral hazard ini sampai OJK mengeluarkan peraturan tentang pengawasan daripada fraud dan sebagainya. Selain itu, mohon maaf Pak Martino, waktunya sudah selesai. Mungkin bisa diberikan kalau ada sesuatu yang ingin disampaikan di yang krusial, silakan Pak. Oke, baik Bapak. Jadi saya sebenarnya ingin sampai ke kasus-kasus yang terkini ya. Jadi kasus-kasus yang terkini ini banyak sekali fraud dan pelanggaran GCG. Oleh karena itu sangat penting untuk bisa melaksanakan atau mengimplementasikan GCG ini kepada organisasi yang sekarang ada dan kita geluti. Jadi GCG ini sangat penting untuk dilakukan agar tata kelola perusahaan ini berjalan baik, dan terutama memang untuk saat ini adalah manajemen risiko bisa kita masukkan di dalamnya pengelolaan GCG ini untuk mengantisipasi hal tersebut. Terima kasih Bapak dan Ibu sekalian. 25 menit kita sudah berlangsung. Jika ada pertanyaan ataupun komen, kami sangat berterima kasih. Terima kasih Pak Bagio, waktu dan tempat kami berikan kembali. Baik, terima kasih Pak Martino yang luar biasa dari pengalaman, juga dari pengetahuan, dan juga sudah berkecimpung dalam berbagai organisasi dan konsultasi. Saya kira sebetulnya pemaparan yang disampaikan sangatlah panjang dan mestinya akan sangat detail sekali, cuma waktu yang tidak memungkinkan ya, sehingga harus kita memilih hal-hal yang mungkin krusial. Baik Bapak Ibu sekalian, ini kesempatan yang luar biasa kita untuk berdiskusi ya dengan Pak Bambang, dengan Pak Tino. Bapak Ibu sekalian, mungkin sedikit menambahkan ya bahwa di dalam rangka pengimplementasian GCG ini sebagai salah satu bagian penting di dalam membangun sebuah tata kelola dan ekosistem yang sehat dalam sebuah industri, sebetulnya ada komponen lain yang tidak bisa terpisahkan. Jadi kalau bicara GCG, bicara tentang GCG tidak akan bisa lepas dari bicara tentang risiko, bicara tentang compliance. Ini nanti menarik, kita bisa bahas dalam kesempatan yang lain. Jadi governance, risk, and compliance, ya, GRC yang merupakan bagian yang tidak bisa terpisahkan saat ini dalam sebuah industri. Nah, mungkin tadi Pak Martino di ujung tadi terakhir sebetulnya ingin menjelaskan tentang berbagai case atau kasus meledaknya ya berbagai problematika bisnis yang kemudian merugikan banyak masyarakat, yang sebetulnya sangat merupakan dampak dari sebuah tata kelola yang tidak baik gitu ya, tanpa adanya good corporate governance dan tanpa kemudian muncul sebuah simptom atau gejala risiko yang tidak dipahami oleh masyarakat yang merupakan dampak dari adanya ketidakpatuhan atau compliance yang sudah ditentukan oleh regulator. Nah, saudara sekalian, ini sangat krusial sekali dipahami oleh industri maupun oleh para regulator, dan tentunya yang sangat spesial adalah bagi para pengelola dan pengurus, bahwa untuk bisa agar organisasi ini tahan dalam sebuah terpaan krisis, kemudian dia tetap bisa bertumbuh karena menghasilkan keuntungan, dan dia bisa sustain dalam jangka panjang, maka sangatlah penting untuk memahami tentang adanya governance, tentang adanya risiko, dan adanya kepatuhan. Nah, rambu-rambu yang sudah tadi disampaikan oleh Pak Martin di awal, bahwa
dan disampaikan oleh Pak Bambang juga bahwa kondisi makro itu sudah dibangun oleh regulator, ya, sudah dibangun oleh regulator. Cuma kan tingkat kepatuhan terhadap aturan itu yang kemudian tidak cukup ada law enforcement, ya. Nah, ketika tidak ada penegakan terhadap aturan, maka yang muncul adalah adanya bad governance, adanya tata kelola yang buruk, ya, adanya tata kelola yang buruk. Nah, tata kelola yang buruk itu akan menimbulkan high risk, akan menimbulkan risiko yang besar. Contoh kasus Bapak Ibu sekalian misalnya, kalau kita mau buka kasus koperasi sejahtera bersama, ini saya langsung aja karena sudah terbuka kasusnya. Indosuria misalnya, ya saya nggak sebut yang lain, ini contoh. Itu kan sebetulnya gejala simptomnya sudah ada. Tadi Pak Bambang mengatakan bahwa untuk pemberian maksimum pembiayaan atau kredit itu maksimum dibatasi di angka 10%. Itu hanya untuk yang kelompok, ya kan? Sedangkan yang individual yang disalurkan kepada individual itu hanya 5% dari seluruh outstanding. Ya, jadi kalau kita punya ada dana yang dihimpun misalnya 100 juta misalnya, itu sebetulnya yang diperkenankan itu dalam aturan yang dibangun oleh OJK misalnya, itu hanya 5%, artinya 5 juta. Satu orang itu berhak menerima hanya maksimum 5 juta. Nah, kenyataannya seperti kasus misalnya di Indosuria, itu bisa diberikan ya sampai angka, mohon maaf ya, sampai angka di atas 20% untuk satu individu penerima pembiayaan. Sehingga apa yang terjadi? Ketika ada satu orang gagal bayar, maka dampaknya adalah ini perusahaan sudah langsung sulit mendapatkan likuiditas karena dananya macet, ya, dananya macet 20%. Langsung satu orang langsung bisa menimbulkan dampak terhadap kredit bermasalah sebesar 20%. Padahal maksimum NPL yang ditolerir oleh, misalnya kalau bicara dari kacamata OJK itu kan 5%, maksimal 5%. Itu sampai 20% yang gagal. Hanya satu orang. Bayangkan kalau kemudian yang gagal misalnya 4 orang. Berarti 20 kali 4, 20 kali 4 berarti berapa? 80% gagal. Ya habislah uangnya, gitu kan? Ini kan adanya sebuah tata kelola yang memang regulator sangat memahami dan kemudian dibatasi. Nah, sementara di koperasi simpan pinjam ada nggak BMPK? Ya, makanya disitulah yang terkadang regulator juga mesti harus paham bagaimana membangun sebuah tata kelola dan risiko yang tidak bisa dipisah-pisahkan gitu ya. Nah, ini pengurus kok Indosuria, mohon maaf nih saya sebut aja misalnya, bisa terima pembiayaan kok bisa sampai 30% lebih gitu kan. Ketika bisnisnya kolaps gitu, ya habis juga uangnya gitu. Kenapa? Karena tidak ada regulasi yang ketat dilakukan gitu ya, yang memahami tentang risiko, dampaknya terhadap risiko, dan kemudian tidak ada law enforcement. Ini kalau dibiarkan terus, ini akan berguguran di koperasi simpan pinjam, ya. Satu demi satu, ya kita saksikan bersama gitu ya, sebagai sebuah tontonan yang asik. Tapi kan masa begitu? Ya kan kita harus aware juga gitu kan. Yuk kita benahi lah, kita benahi governance-nya melalui sebuah regulasi yang on the track terhadap suatu institusi keuangan gitu, dan kemudian lakukan law enforcement, buat good cooperative governance, lakukan good cooperative governance gitu. Kalau kita ingin sama-sama menjaga agar industri koperasi simpan pinjam dan LKM ini bisa sustain jangka panjang. Ya kalau tidak pasti akan berguguran terus ya, dan masyarakat yang akan dirugikan. Masyarakat yang akan dirugikan. Oke, saya kira itu pesan-pesan message ya di dalam AMPIA Talk kita pada hari ini, dan pastinya akan banyak muncul pertanyaan ya kepada narasumber. Kita persilakan 2 pertanyaan dulu, silakan disebutkan nama, kemudian kita kepada siapa kita akan menanyakan. Saya persilakan 2 penanya, boleh raise hand, angkat tangan, atau langsung mau disampaikan, silakan. Atau mau lewat chatting juga boleh. Silakan Bapak Ibu, kalau ada yang mau bertanya.
Ini ada hadir juga ya, saya lihat ada Pak Ade, ada Pak Bagus, ada Mas Ilham, ada Pak Anton dari Papua, ada Mbak Kun, ada Mbak Devita. Silakan kalau ada yang ingin bertanya kepada narasumber. Bu Indra. Assalamualaikum Bu Indra dari Sulawesi Selatan. Aduh, Masya Allah, ini kemarin baru kita ketemu Bu Indra. Waalaikumsalam Pak Bagio. Ya. Alhamdulillah, mudah-mudahan sehat selalu. Silakan Bu, kalau ada ingin disampaikan atau ingin ditanyakan, silakan Bu. Ada Pak Bambang, Bu, kita pernah ketemu di Sulawesi Selatan, di Makassar. Ini Bu Indra kemarin baru ketemu Pak Bambang di Makassar. Kita ada sosialisasi Apex. Ya. Silakan Bu Indra, kalau ada ingin ditanyakan, Bu. Ya, cuma sedikit ini Pak Bagio, mungkin sekedar saran. Ya. Bagaimana kalau kegiatan seperti ini dilakukan di Sulawesi Selatan, ya pesertanya diperuntukkan untuk gerakan koperasi, ya dari koperasi simpan pinjam, KSPTS, dan koperasi lainnya. Ini supaya barangkali lebih bagus kalau untuk gerakan, supaya tahu bisa ada pengendalian, ada pengawasan internal di koperasi. Ya, barangkali demikian Pak Bagio yang bisa saya sampaikan. Baik Bu Indra, terima kasih. Ini masukan dan harapan. Insya Allah Bu, jadi memang betul sekali kehadiran MVA ini Bu untuk memberikan literasi kepada masyarakat, terutama kepada gerakan. Memang tidak secara spesifik ya kita menyebut koperasi simpan pinjam, tapi keuangan mikro jadi bisa semuanya menerima ya, ada LKM, ada koperasi simpan pinjam, ada unit simpan pinjam, ada BKD juga, bahkan ada yang belum memiliki badan usaha tapi sudah mulai melakukan kegiatan usaha simpan pinjam juga bisa tergabung ya dalam kegiatan kita. Nanti secara khusus kita mungkin bisa buat ini Bu Indra ya, buat grup. Nanti kalau ada kegiatan rutin khusus untuk teman-teman di Sulawesi Selatan, ya, biar ada makasih, Pak ya, menambah literasi pengetahuan ya tentang tata kelola dan yang lebih baik ke depan. Ya Bu, terima kasih Bu Indra. Kita. Ya, sama-sama Pak Bagio, makasih. Banyak, makasih. Silakan Bapak Ibu yang lain, Pak Anton, Papua. Gimana kabar Papua? Papua mudah-mudahan kondisi udah kondusif ya, udah kondusif, aman, terkendali, semuanya berjalan dengan baik. Ya kita doakan ke depan lebih baik, lebih aman lagi. Pak Anton, terima kasih sudah hadir. Mas Ilham, ada ingin yang disampaikan Mas Ilham? Ada ya Pak Anton, alhamdulillah. Pak Anton ada yang mau didiskusikan Pak? Ada request nih Pak untuk Papua. Gimana? Mas Ilham, monggo Mas. Matur nuwun Pak Bagio. Tadi menyimak apa yang disampaikan Pak Bambang, Pak Martino itu banyak banget ya. Dan materi tentang GCG ini memang di koperasi menjadi isu yang sebenarnya cukup penting dan krusial karena ini soal trust ya. Kita lihat apalagi koperasi-koperasi di sektor keuangan ini yang banyak kita berinteraksi, Pak Bagio tentu lebih paham, itu soal tata kelola ini kan terkait dengan kepercayaan tidak hanya dari internal anggota terhadap koperasinya, tapi juga eksternal terhadap koperasi, dan itu sangat
ini sekali. Ketika saya diskusi dengan koperasi terbesar di sektor keuangan misalnya, isu itu memang sangat sensitif ya, isu bahwa tata kelolanya nggak bagus, nggak transparan, nggak akuntabel itu orang lalu sensitif sekali terhadap trust gitu. Makanya itu yang dijaga betul, dan tadi banyak materi yang sudah disampaikan Pak Bambang dan Pak Martino. Terima kasih, saya secara pribadi menyampaikan terima kasih atas insight-nya tadi dari beliau-beliau narasumber. Mungkin saya komentarnya itu saja, Pak Bagio, matur nuwun, makasih. Oke, matur nuwun Pak Mas Ilham. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, ini statement dukungan dan apresiasi kepada para narasumber dan kegiatan kita pada pagi hari ini dari Mas Ilham yang pastinya sudah lama sekali ya berkecimpung dalam kegiatan pendampingan koperasi. Ini ada pertanyaan dari Mbak Pun ya, ada dari Mbak Devita juga. Saya bacakan ini, mungkin Pak Bambang dan Pak Martino juga bisa melihat pertanyaan dari Mbak Devita nih. Apakah sudah ada koperasi yang telah menerapkan JCG dengan baik gitu ya? Koperasinya mana kira-kira gitulah kurang lebihnya, dan harapannya mungkin nantinya bisa menjadi contoh bagi koperasi lain kalau ada koperasi yang sudah menerapkan JCG gitu. Nah, ini mohon mungkin Pak Bambang atau Pak Martino yang ingin memberikan tanggapan terlebih dahulu, mungkin ke Pak Bambang kami persilakan. Silakan Pak Bambang. Baik, terima kasih Pak Bagio. Baik, di sini memang ada chat ya, intinya hampir sama ya. Jadi yang pertama tadi adalah bagaimana membangun kesadaran khususnya koperasi simpan pinjam sehingga dapat menerapkan JCG. Karena sekali aturan sudah ada, namun kesehariannya belum dilakukan, gitu ya. Jadi juga bagaimana menerapkan JCG dalam rangka untuk mencegah adanya kesalahan-kesalahan atau permasalahan-permasalahan yang bisa mengakibatkan keberlangsungan dari koperasi itu sendiri. Jadi kami kalau berangkat dari membangun kesadaran, mungkin yang ada di benak kami memang koperasi simpan, kalau LKM jelas Bapak Ibu ya. Jadi kalau lembaga keuangan mikro meskipun badan hukumnya itu koperasi dan PT, namun dia adalah jelas LKNB. Jadi di websitenya OJK itu ada lembaga keuangan non bank, di sana ada lembaga keuangan mikro. Nah, kalau untuk KSP ini dulu itu di zamannya sebelum OJK ada, itu waktu di bawah koordinasi Departemen Keuangan itu KSP itu juga merupakan bagian dari lembaga keuangan non-bank Bapak Ibu. Tapi karena sekarang sudah ada OJK tersendiri lah, KSP ini regulatornya bukan di OJK tapi adanya di Kementerian Koperasi, sehingga KSP sebagai lembaga keuangan non-bank ini jadi nggak populer gitu saat ini ya. Padahal dari segi bisnisnya itu adalah sama, sebagai intermediasi yang menghimpun dana khususnya dari anggota, calon anggota, dan menyalurkannya kepada anggota dan calon anggota tadi. Jadi intinya harus disadari bahwa KSP ini adalah lembaga keuangan, itu identik dengan lembaga kepercayaan. Sehingga kalau tata kelolanya tidak bagus, artinya tidak dikelola dengan baik, tidak memperhatikan aturan-aturan, tentu nanti anggota akan pudar, anggota tidak percaya lagi, anggota akan keluar dari koperasi. Koperasi tidak ada lagi nanti dalam arti yang yang tidak ada regulasi seperti itu gitu Bu ya. Jadi membangun kesadaran itu sesuatu yang cukup sulit, saya kira tidak hanya dari lembaga pribadi, juga dari eksternal, tadi betul disampaikan ya, juga dari regulator juga saya kira penting. Lembaga intermediasi. Koperasi simpan pinjam bisnisnya adalah mirip perbankan. Jadi mereka itu adalah banker sebetulnya, mikro banker, tapi kan nggak familiar, nggak dipahami hal seperti itu. Kemudian betul juga ya bahwa memang kalaupun kebijakan ada tidak dilakukan ya nggak ada artinya juga Bapak Ibu ya. Jadi kebijakan itu dilakukan, yang sudah ada dilakukan, yang belum ada dibuat. Kenapa sih? Karena tujuannya dalam rangka untuk mencapai tujuan dari KSP maupun LKM itu. Jadi harus ada keyakinan bahwa tujuan itu tercapai, tidak melanggar aturan, hanya karena adanya kebijakan internal yang dibuat, yang comply, yang tidak melanggar aturan-aturan eksternal yang lebih luas. Mungkin tambahan kami dari saya,
Demikian dulu Pak Bagio, terima kasih. Terima kasih Pak Bambang. Mudah-mudahan bisa memberikan tambahan untuk pemahaman kita terhadap GCG. Silakan Pak Martino, ada berikan tambahan. Oke, saya rasa yang dijelaskan oleh Pak Bambang tadi sudah meliputi Pak Bagio. Hanya tambahan saya adalah yang dari Ibu Kun ya, pertanyaannya adalah bagaimana membangun kesadaran lembaga atau pribadi untuk dapat menerapkan GCG, karena aturan terkadang sudah dimiliki namun dalam keseharian. Nah, ini perlu adanya semacam selalu repetisi gitu di dalam untuk reminding kepada anggotanya, misalnya melalui rapat-rapat khusus yang diadakan, lalu kemudian pada event-event yang mungkin kita adakan secara bersama gitu. Jadi ketika kita mengadakan suatu event, coba kita tagline-nya kita masukkan lagi seperti itu, ataupun disosialisasikan lagi oleh atasan. Jadi biasanya seperti itu oleh pengurus biasanya atau pengelola, atau kalau di dalam perusahaan adalah board of management. Jadi selalu di re-sosialisasi ataupun re-reminding lagi. Nah, itu seperti itu. Nah, terus kemudian mungkin apakah sudah ada koperasi yang, nah ini belum terdokumentasi dengan baik saya rasa, karena banyak sekali ini kan kalau kita bicara apakah ada yang mengimplementasikan, nah ini secara internal, karena GCG ini kan sifatnya internal dan belum menjadi suatu hukum positif ataupun tidak menjadi aturan yang sifatnya positif atau mengharuskan. Jadi memang ini internal daripada koperasi, walaupun di dalam penelitian kalau saya lihat banyak sekali yang melakukan penelitian tentang GCG ini pada koperasi-koperasi, tetapi mungkin tidak terdokumentasi secara baik. Nah, ini mungkin Pak Bagio infonya bisa mengawali ini. Jadi misalnya merefer daripada aturan surat edaran BUMN yang 2012 itu kita bisa kustomisasi untuk aspek-aspeknya dan menjadi aplikasi, nanti kita bagikan ke koperasi-koperasi juga bisa seperti itu. Tapi kalau pertanyaannya apakah sudah ada koperasi, kalau di dalam isu-isu terkini ataupun penelitian-penelitian yang saya lihat itu sudah banyak Bu yang diteliti gitu. Cuman kita nggak bisa mendokumentasikannya dengan baik. Nanti mungkin coba bisa dilihat lebih lanjut biasanya kalau kita lihat di isu-isu terkini, misalnya di penelitian-penelitian ada itu koperasi-koperasi mana yang melakukannya. Terus GCG sangat penting khususnya bagi koperasi simpan pinjam. Bagaimana cara mendorong koperasi khususnya menerapkan GCG untuk Nah, seperti yang pertama jawabannya, pertanyaan pertama dari Bukun mungkin kurang lebihnya. Seperti itu Pak Bagio. Terima kasih. Terima kasih Pak Tino, Pak Bambang sudah menyampaikan jawaban ya. Sedikit menambahkan sahabat MP yang luar biasa. Kita coba lihat pengalaman best practice ya dari sebuah lesson learn yang dilakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan dalam rangka untuk membangun dan menerapkan tata kelola yang baik bagi industri keuangan di bawah supervisi regulator otoritas. Ada dua kunci yang dibangun. Yang pertama adalah membangun struktur dan membangun yang kedua infrastruktur. Struktur yang dimaksud adalah Bapak Ibu sekalian, buat sebuah regulasi di mana compliance atau kepatuhan terhadap kebutuhan minimum atas penerapan aturan baik eksternal maupun internal itu bisa dijalankan oleh organisasi. Bagaimana caranya? Pertama, di dalam struktur itu harus ada dua komponen penting yang ditambahkan di dalam koperasi kita. Ya ini kalau bicara tentang koperasi, karena kalau di luar koperasi itu sudah ada. Nggak perlu kita diskusikan. Apa yang disampaikan oleh Pak Bambang di bawah Otoritas Jasa Keuangan itu udah standar. Apa standarnya? Yang pertama harus ada namanya SPI atau internal audit. Ada namanya Satuan Pengendalian Internal.
Sepanjang itu tidak ada, maka tidak ada yang bisa menjamin bahwa aturan internal yang dibangun itu dijalankan. Baik aturan eksternal maupun aturan internal, tidak ada yang bisa memastikan dijalankan dengan baik. Maka harus ada dan wajib masuk di dalam struktur organ. Itu salah satunya yang dimaksud dengan membangun struktur. Kemudian yang kedua, harus ada komite. Harus ada komite. Komite itu harus independen. Ya, harus independen. Nah, komite itu bisa muncul dari pengawas itu sendiri, dari pengurus sendiri, gitu ya, yang tergabung, dan ada satu pihak dari luar yang membantu untuk memastikan bahwa di dalam pelaksanaan dan penerapan kebijakan internal itu dijalankan dengan baik. Jadi sudah ada, pertama adalah layer pertama itu ada internal audit atau satuan pengendalian internal, gitu ya. Kemudian di level pengawasan, supervisi, itu ada komite. Komite GCG. Komite yang memastikan bahwa tata kelola dijalankan dengan baik. Sepanjang tidak ada dua fungsi itu, nonsen. Ya, mimpi saja. Ya, saya kira kalau pemerintah tidak concern terhadap itu, terhadap struktur, jangan berharaplah. Ya, pengawas itu capek banget loh nanti, pejabat pengawas. Datang itu harus mengaudit sendiri, harus membongkar sendiri, harus melakukan assess sendiri. Wah, coba bayangkan kalau OJK yang datang tinggal ketemu sama SPI-nya saja. SPI sini gitu ya. Tolong hasil auditnya seperti apa? Udah dilihat aja tek gitu. Ya kan? Hasil dari audit yang dilakukan internal tidak. Kemudian dikonfirmasi ke komite. Komite dipanggil. Apakah dijalankan atau tidak? Gitu kan? Cepat selesai. Paling 1 hari 2 hari selesai. Coba bayangkan kalau pejabat pengawas datang itu bisa 3 hari nggak selesai itu. Harus semua dibongkar semuanya. Kenapa? Karena di dalam internal koperasinya tidak tersedia SPI, gitu ya. Tidak ada pengendalian internal. Coba bayangkan. Itu struktur, membangun struktur dulu yang penting, gitu ya. Memastikan bahwa infrastruktur itu disediakan. Infrastruktur itu apa? Kebijakan internal yang dimaksud, yaitu apa? Ada SOP yang dilengkapi. Jadi struktur tidak mungkin bisa berjalan kalau tidak didukung dengan SOP yang memadai, yang sufficient. Ya. Nah, SOP itu harus inline dengan regulasi makronya, dengan kebijakan yang dibuat oleh kementerian. Jadi kementerian membangun regulasi, gitu ya. Itu sifatnya adalah makro yang harus dijalankan, tapi di internal koperasi dijalankan gitu. Nah, gimana agar kebijakan internal itu inline dengan kebijakan makronya? Harus ada SPI tadi yang akan menjaga. Nah, sepanjang itu tidak ada, maka tidak mungkin. Nah, kemudian infrastruktur yang lain apa? Infrastruktur ada 2 sisi, ya, sisi internal kebijakan internal dan sisi makro. Nah, sisi makronya apa? Ada namanya assessment. Ya. Nah, di dalam lembaga keuangan di bawah otoritas itu ada namanya GCG assessment. Tadi yang disampaikan oleh Pak Martino tadi itu adalah dasar-dasar dan prinsip-prinsip dalam melakukan GCG assessment. Nah, di-assess tuh, gitu ya, di-assess. Jadi dinilai GCG-nya dijalankan enggak, gitu ya. Jadi di dalam lembaga keuangan di bawah otoritas itu, Bapak Ibu sekalian, ada 3 komponen yang di-assess untuk memastikan bahwa tata kelola itu berat. Apa yang pertama? Yang pertama adalah terkait dengan audit. Nah, audit itu yang menjalankan siapa? KAP pasti, ya, KAP. Kemudian yang kedua ada namanya risk assessment. Nah, risk assessment itu dijalankan, di-assess, dinilai. Dan kemudian yang ketiga ada yang namanya governance assessment, GCG assessment. Nah, itu yang kemudian kita bisa melihat apakah sebuah institusi itu aman atau tidak, berisiko atau tidak. Nah, kalau kita bicara koperasi yang terutama memiliki usaha simpan pinjam, itu harus minimal ekuivalen dengan lembaga keuangan yang lain. Baru nanti akan aman, ya. Tapi sepanjang tadi pesannya dari Pak Bambang, kita tidak membangun struktur dan infrastruktur yang memadai untuk usaha simpan pinjam, maka akan banyak berjatuhan korban. Ya, karena ini yang dikelola adalah uang, Bapak Ibu sekalian. Jadi bicara tentang pengelolaan uang itu generik, sama gitu ya. Mau berbadan hukum koperasi kah, mau berbadan hukum
perseroan kah, itu sama gitu ya. Dia DNA-nya sama, ya. Risiko yang dihadapi juga sama, gitu. Jadi cara mengawasinya juga harus relevan, ekuivalen sama, gitu. Nggak boleh beda-beda, gitu. Ya, saya kira demikian. Ini beberapa hal yang penting untuk kita sama-sama berbagi. Mudah-mudahan bagi teman-teman di kementerian ada message yang bisa ditangkap untuk memberikan penguatan terhadap langkah-langkah ke depan. Bagaimana bicara tentang law enforcement, bagaimana membangun struktur, bagaimana membangun infrastruktur dalam sebuah sistem pengawasan yang sehat, gitu ya. Komponen-komponen apa saja yang diperlukan. Saya kira ini menjadi sebuah masukan yang mudah-mudahan bisa berharga dan memberikan perbaikan kita ke depan. Baik, Bapak Ibu sekalian, karena waktu kurang 2 menit lagi menjelang di jam 10, jadi kita sudah agak molor karena memang kita mulainya juga agak molor gitu. Jadi mohon maaf, sebagai close statement kami berikan waktu kepada Pak Bambang untuk menutup materinya. Silakan Pak Bambang. Baik Pak Bagio, terima kasih atas kesempatannya. Baik, kalau kami boleh memberikan suatu statement. Jadi pengawas itu kami dulu juga di SPI, ya kami dulu adalah bekerja lama 15 tahun itu di SPI, Satuan Pengawasan Internal. Jadi pelajaran yang kami ambil pada waktu itu, pengawas itu hanya bisa menjalankan tugasnya apabila memahami tugas pokok, memahami tugas-tugas dan memahami tujuan yang diawasi gitu ya. Jadi pengawas itu memang harus lebih satu tahap lebih mengerti, satu tahap lebih pandai daripada yang diawasi. Dengan demikian maka salah satu modal dalam rangka pengawasan itu nantinya dapat berjalan dengan efektif. Dan mungkin kedua, bahwa pengawas itu harus belajarnya tiada henti. Jadi saya kira kesempatan yang seperti ini dari program Pak Bagio MVA sangat bagus dalam rangka untuk mendorong pengetahuan para pengawas kita semua yang berkecimpung di bidang lembaga keuangan mikro maupun koperasi. Demikian Pak Bagio, terima kasih. Terima kasih Pak Bambang atas close statement-nya. Berikutnya kami persilakan Pak Martino. Baik Pak Bagio, untuk menutup acara ini perkenalkanlah saya mengucapkan alhamdulillahirobbilalamin. Terima kasih Bapak dan Ibu atas kehadirannya. Nah, di dalam GCG ini memang kunci utamanya seperti yang dipaparkan Pak Bambang sebagai penutup tadi adalah pengetahuan daripada organisasi yang ada, struktur organisasi atau organ organisasi yang di atas untuk mensosialisasikannya ke bawah. Nah, tetapi saya pribadi juga memiliki pengalaman ketika menjadi audit internal. Komunikasi dan sosialisasi itu sangat menjadi hal yang sangat-sangat penting untuk kesuksesan daripada GCG ini. Demikian Bapak Ibu sekalian, tiada gading yang tak retak. Jika kami ada kesalahan dari tutur ucapan maupun ada hal yang kurang berkenan pada Bapak Ibu, kami mengucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya dan kami mengucapkan terima kasih atas kehadirannya. Sukses selalu Bapak dan Ibu sekalian, kita belajar bersama untuk kemudian kami juga butuh ilmu dan pengetahuan dari Bapak dan Ibu untuk update. Terima kasih kami ucapkan kepada moderator kita kali ini Pak Ahmad Subagio dan juga Bapak dan Ibu yang sudah memberikan komen dan pertanyaan. Terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Bagio. Terima kasih semuanya. Terima kasih Pak Narsum semuanya. Di ujung acara kita boleh dibuka videonya, kita ambil gambar bersama-sama untuk season yang kedua ini. Ada Pak Ade, ada Pak Dwinda. Biasanya Pak Dwinda ini sangat aktif nih, mudah-mudahan sehat ya Pak Dwinda. Anda ada suatu hal, alhamdulillah. Mbak Kristia, Mbak Yori, Mbak Devita, Mbak Kun, Mbak Yuni,
Pak Bagus, alhamdulillah ada Mas Ilham tadi aktif, Mbak Neti, Mbak Anton, Mas Satrio, ada Pak Tri Agus, ada Mbak Rini Radikun. Alhamdulillah semuanya, terima kasih sekali lagi. Ada Mas Yogi juga, manfaat kita MVA Talk kita season yang kedua. Berharap session talk berikutnya bisa semakin memberikan pencerahan kepada kita, memberikan manfaat, dan kita bisa undang rekan-rekan kita, Bapak Ibu sekalian. Kita berharap forum ini bisa menjadi media pembelajaran bersama untuk sharing, memberikan tambahan hal yang mungkin barangkali kita belum bisa dapat insight dari luar. Secara internal kita bisa lakukan bersama secara berjamaah. Terima kasih. Saya ambil fotonya, mohon izin. 1, 2, 3. Ada 2 slide ya. 1, 2, 3. Baik, terima kasih Bapak Ibu sekalian. Sertifikat nanti kita akan sampaikan. Mudah-mudahan sudah sempat mengisi di dalam form ya, Google Form. Kita akan sampaikan. Mudah-mudahan juga bisa bermanfaat, menambah bagi Bapak Ibu di JFPK, mudah-mudahan bisa memberikan tambahan. Terima kasih sekali lagi. Kita tutup bersama dengan bacaan Alhamdulillah. Alhamdulillah. Pak Bambang, mudah-mudahan jadi amal solehnya. Pak Martino, mudah-mudahan jadi amal solehnya. Ya, semuanya voluntary. Semuanya voluntary, tidak ada satu hal kita dengan keikhlasan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Pak Bagio. Terima kasih Bapak-Bapak Ibu. Terima kasih Pak Bagus. Terima kasih. Terima kasih Pak Bambang. Terima kasih. Terima kasih semuanya Pak Narsin. Mohon izin kita close